Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di hari Minggu ini ya tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Karena dengan bahagia, insya Allah hidup kita akan lebih mudah untuk bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, kita menjalani hidup ini dengan mudah dan ringan ya. Karena apapun yang terjadi, yang kita alami itu kita anggap sebagai tantangan, bukan halangan, bukan hambatan, bukan beban, tetapi adalah tantangan. Ketika itu kita anggap tantangan, maka hidup itu enak karena seperti permainan game kan. Jadi kalau itu tantangan kan enak. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi tentang perbandingan antara bisnis apotek dengan bisnis kelontong. Nah, jadi begini, ada beberapa joke ya dari teman-teman yang punya bisnis apotek gitu kan. Wah, kayaknya daripada bisnis apotek yang ribet, biayanya besar, terus kemudian aturannya ketat, harus laporan ini laporan itu, disidak setiap saat, deg-degan katanya. Enakan bisnis toko kelontong ya, itu jelas itu toko kelontong itu, lihat aja itu Indomaret, Alfamart itu kan besar-besar. Jadi kan, terus mereka juga nggak banyak aturan, nggak banyak biaya lain-lain ya. Kalau kita kan harus aturan ini, SDM-nya harus apoteker lah, harus apotekernya harus gini, terus tambah tenaga farmasi, tambah gini, pokoknya berat banget, dan modalnya juga besar. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian ya, kalian yang terutama yang sudah punya bisnis apotek ya, bagaimana menurut kalian? Apakah benar lebih baik bisnis kelontong apa bisnis apotek? Nah, ini aku ingin berbagi cerita ya, bahwa ketika kita memulai sebuah bisnis dan berhasil ya, misalnya kita bisnis apotek berhasil, terus kemudian kita melihat orang lain bisnis kelontong juga berhasil, karena kita kan mikir, wah kayaknya aku perlu mencoba bisnis kelontong. Terus kemudian lihat bisnis yang lain, misalnya ada bisnis kelapa muda berhasil, wah kayaknya aku pengen nyoba bisnis kelapa muda. Terus lihat lagi ada bisnis jualan sayur-sayur mentah ya, bahan-bahannya itu berhasil, wah aku harus belajar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya wajar-wajar saja guys. Jadi ketika kita melihat sebuah bisnis kok berhasil, kita tuh sebagai seorang wira swasta itu pengennya, wah mencoba ya, jangan-jangan aku juga bisa berhasil di situ. Nah, bagaimana dengan bisnis kelontong? Bisnis kelontong pun tidak serta merta mudah ya dalam menggapai keberhasilan atau kesuksesan ya. Karena apa? Kenyataannya banyak juga bisnis kelontong yang gulung tikar ya. Orang-orang yang sudah memulai lama bisnis kelontong, kemudian modalnya makin lama makin mengecil, akhirnya tutup. Nah, di sini aku ingin membandingkan antara bisnis apotek dengan bisnis kelontong. Nanti sekalian silahkan memilih mana yang pas dengan kalian. Nah, bisnis kelontong itu adalah bisnis kebutuhan sehari-hari yang itu pasti orang membutuhkan ya, setiap hari membutuhkan. Misalnya orang butuh beras, butuh minyak goreng, butuh keperluan sehari, misalnya sabun mandi, terus bumbu-bumbu masak dan lain-lain ya, Indomie atau apa itu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-hari, dan itu dibutuhkan. Dari pasarnya tuh pasti ada. Cuman problemnya adalah ketika di suatu tempat sudah banyak yang membuat, maka bisnis kelontong itu menjadi akhirnya pasarnya akan terpecah-pecah ya, marketnya akan terpecah-pecah, sehingga persaingannya sangat ketat. Makanya di sebuah bisnis kelontong atau bisnis sembako itu ya, kalau di Jawa itu terkenalnya sembako, kelontong itu bisnis sembako ya. Jadi itu marginnya tipis karena persaingannya ketat. Bahkan aku juga punya komunitas juga yang ada komunitas berbisnis kelontong ya, dengan beberapa orang bergabung membuat bisnis kelontong.
dan itu marginnya itu ternyata tipis banget guys, nggak nyampe 10% ya, mungkin antara 8 atau 9%. Dan dengan margin yang tipis itu, maka omset yang ditargetkan itu adalah harus besar. Dan apakah biayanya kecil? Ternyata enggak juga guys. Jadi biayanya bisnis kelontong itu juga besar. Karena apa? Untuk biaya misalnya ya, biaya karyawan paling enggak pagi 2, mungkin sore ada 2 atau 3 gitu kan, udah 5. Nanti kalau ada yang libur 1 berarti cuman 2 sama 2 gitu kan. Dan setiap harus dihitung liburnya. Terus ada ininya juga apa? Kalau kita bisnisnya misalnya buah-buahan atau misalnya kayak kurma dan lain-lain, itu ada kedaluarsa juga, ada yang sampai rusak. Nah itu masuk ke biaya juga, biaya penyusutan atau biaya apa gitu. Nah, itu juga masuk biaya operasional juga. Jadi berat juga. Jadi kalau omsetnya kecil, maka marginnya juga kecil. Jadi misalnya omset 100 juta dengan margin sekitar 8% atau 9%, itu kan cuman kita dapat anggaplah 9 juta ya. 9 juta dikurangi biaya operasional lain itu kecil banget. Jadi omsetnya tuh paling nggak di atas 200 guys. Kayak itu. Nah, sekarang bandingkan dengan bisnis apoteknya. Jadi bisnis apotek itu margin bisa sampai 20%. Ada beberapa apotek yang di pinggiran itu ya. Itu bisa margin sampai 30%, bahkan di luar Jawa bisa 40% marginnya. Karena jauh ya, jaraknya jauh, terus juga biaya transportnya juga mahal ya. Nah, ketika marginnya besar, maka untuk mencapai istilahnya BEP ya, jadi antara biaya operasional dan margin yang didapat itu sama, itu lebih ringan. Jadi misalnya total biaya operasional misalnya sebulan 13 juta misalnya. Jadi BEP-nya itu berapa? Anggap aja misalnya kalau keuntungan 20% ya. 20% kalau 100 juta itu udah 20 juta. 20 juta dikurangi 13 sudah untung sekitar 7 juta. Ya. Lumayan. Jadi BEP-nya itu masih di bawah itu. Menganggap aja misalnya 60 20% 13. Sekitar 70 juta BEP-nya guys. Jadi bisnis apotek itu kalau omsetnya sudah mencapai 70 juta, maka dia bisa membackup biaya operasional. Jadi nggak rugi nggak laba gitu kan. Nah, ini dengan asumsi margin 20% ya. Kalau kalian marginnya 30% ya bisa turun lagi. Jadi itu salah satu keunggulan dari bisnis apotek. Walaupun ribet itu ya, paling nggak tiap 5 tahun kita harus memperbarui izin, harus pakai semacam-macam lah. Mungkin ngurusnya perpanjangan izin itu bisa 2 bulan 3 bulan, dan perubahan kebijakan yang menurut aku ya luar biasa, tambah rumit gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih mudah ya. Terus aturan-aturannya jadi semakin ketat. Jadi itu. Nah, kalau bisnis apotek seperti itu ya, walaupun ribet tapi marginnya cukup menjanjikan, makanya orang kadang berlomba-lomba membuka bisnis apotek. Padahal mungkin di tempatnya itu pasarnya kurang bagus lah, marketnya kurang bagus. Jadi nggak potensial, tapi wah ini marginnya besar ya udah buka aja. Akhirnya omset nggak mencapai, walaupun marginnya besar tapi omset nggak mencapai. Jadi ya BEP aja. Nah, ibaratnya ada apotek hidup segan mati tak mau kan. Akhirnya ya kita sekedar buka aja, nggak bisa ngambil profit dari situ. Jadi pasti lihat pasarnya ya. Survei lokasi itu sangat penting sekali. Jadi survei lokasi itu, bagaimana lokasi itu, apakah prospek apa enggak, itu sangat penting sekali. Oke, menurut kalian bisnis yang lebih menjanjikan itu mana? Toko kelontong atau bisnis apotek? Nah, silahkan komen di bawah ini. Ya, itu dulu ya yang aku bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.